Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman mami-mami? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan semangat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah tuh ada suara ayam kukuruyuk di pagi-pagi ya teman-teman. Karena di voice covernya pagi-pagi, jadi mohon maaf banget ya mams kalau suara aku tuh kalau pagi-pagi pasti serak dan kalau pagi tuh kan aku pasti langganan flu ya mam ya. Ya jadi kalau suaranya agak enak kurang didengar, maaf banget ya mam ya. Oke lanjut aja. Ini tuh mam sebenarnya post unboxingnya tuh telat ya. Jadi untuk keranjang apa ya ini namanya, keranjang pencuci buah aja ya aku bilang. Ini tuh sebenarnya udah aku pakai ya di vlog yang kemarin itu kan ada aku post. Cuman untuk ngepost unboxingnya itu aku tuh kelupaan teman-teman. Jadi aku includekan di vlog yang ini aja ya untuk unboxingnya. Jadi ini adalah satu set baskom plastik ya, yang bisa difungsikan untuk mencuci buah dan untuk mencuci sayuran gitu mam. Untuk bahannya sendiri kokoh ya, plastik tebal gitu. Jadi ini tuh baskomnya udah satu set ya, ada keranjang penirisnya dan ada baskomnya. Jadi kalau kita mau cuci buah atau mau cuci sayuran itu udah nggak boros-boros tempat lagi ya. Jadi udah satu set seperti ini. Nah untuk pilihan warna-warnanya sendiri warna-warna soft seperti ini ya. Jadi warna-warna yang nggak bikin sakit mata pastinya mams. Nah untuk mami-mami yang mau samaan bisa cek linknya di kolom deskripsi. Lanjut ya teman-teman, sekarang aku mau masak simpel dulu. Nah ini ada bahan-bahan yang udah aku siapin ya. Kentangnya udah aku potong-potong. Terus ini juga bawang merah bawang putihnya udah aku chopper nih teman-teman. Tapi sepertinya kurang halus ya, jadi agak aku chop-chop lagi gitu biar lebih halus. Nah ini ya teman-teman, aku pakai wadah baskom setnya untuk cuci kentang. Ternyata praktis banget, ditiriskannya langsung di wadah baskomnya. Jadi bisa meminimalisir penggunaan perlengkapan masak. Karena biasanya aku kalau masak selalu pakai banyak tempat ya mam. Nah dengan menggunakan baskom set seperti ini, jadi memudahkan kita untuk mencuci sayuran, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Terus kalau kita udah nggak pakai, bisa langsung ditumpuk gitu aja. Kemudian untuk bahan-bahan dari perkedel kentangnya versi aku seperti ini. Oke mam, lanjut aja, kentangnya aku goreng dulu ya. Ini aku udah ganti ke tempat yang lebih besar ya, karena tadi kan lihat sendiri ya, tempat yang kecil nggak muat minyaknya sampai tumpah gitu. Aku itu seneng banget ya mam kalau masak itu pakai tempat yang kecil-kecil gitu kan. Teflon itu tuh jadi andalan aku mam kalau goreng-goreng. Kadang aku tuh sampai maksain gitu goreng-goreng dalam jumlah yang banyak aja, kadang aku pakai itu. Saking malesnya ganti-ganti tempat gitu mam. Udah gitu kan kalau pakai yang kecil-kecil gitu nyucinya juga enak ya, ringan. Oke, aku angkat dulu untuk kentangnya. Untuk goreng kentangnya nggak usah terlalu lama ya, cukup sampai mateng di luar gitu, sampai kecoklatan gitu. Takut kalau terlalu mateng kan nanti malah lembek ya teman-teman. Terus ini aku mau tumis untuk bawang merah bawang putihnya. Nah kalau numis yang simple-simple emang enak banget ya pakai pan kecil seperti ini. Tapi minusnya kalau langsung ditaruh di atas kompor goyang gitu ya mam ya. Makanya kenapa aku sering pegangin genggangnya, karena bawahnya itu nggak pas sama tungkunya ya. Jadi lebih besar tungkunya daripada pannya gitu. Lebih bagusnya sih pakai plet tatakan alas panci anti gosong ya. Itu tuh lebih aman ya mam ya. Jadi memudahkan untuk memasak, dan yang pasti kalau kita punya panci tuh lebih awet ya mam ya, nggak mudah gosong. Kentangnya aku tumbuk dulu ya, tapi nggak usah terlalu halus. Biasanya kalau perkedel kentang itu emang enaknya kentangnya digoreng ya mam ya, daripada direbus atau dikukus. Karena kalau direbus gitu malah mudah hancur ya kentangnya. Sebenarnya secara krusial yang membuat adonan menjadi hancur itu bukan melulu karena dikukus atau direbus aja ya mam ya, melainkan lebih ke caranya aja. Jadi jika ingin adonan dari kentang yang dikukus, maka kita bisa kukus atau rebus dalam kondisi utuh atau bersamaan dengan kulitnya. Kemudian saat menguleni adonan bisa dicampurkan
dengan tepung tapioka, sehingga adonan lebih mudah terikat dan gak mudah rusak saat proses penggorengan. Nah, berhubung aku gak pakai tepung, ya udah ya Mam ya, bismillah aja. Nah, setelah dilumatkan seperti ini dan diberi bumbu tambahan, bentuk adonan sesuai ukuran. Lalu bisa disimpan ke dalam kulkas selama 30 menit. Alhasil adonan akan terikat, sehingga ketika digoreng nggak mudah hancur. Nah, ini ya teman-teman, aku langsung digoreng aja karena maunya langsung cepet aja gitu. Sebenarnya waktu dibalurin sama telur, ini bisa menggunakan putih telurnya aja. Cuman karena aku tadi lupa, kuning telurnya udah langsung kecemplung Mama. Ya udah aku kocok aja deh, nggak apa-apa sih, nggak hancur juga kok pergedelnya. Untuk menggorengnya mau pakai wajan yang melengkung atau pan yang datar, menurut aku sama aja ya. Yang penting minyaknya jangan terlalu sedikit Mam, jadi minyaknya harus disesuaikan gitu. Nah, terus juga tipsnya lagi untuk menggoreng pergedel ini jangan terlalu banyak menumpuk ya, atau sebisa mungkin diberi jarak supaya ketika dibalik itu dia nggak lengket gitu. Terus juga nggak boleh sering-sering dibalik, jadi cukup udah matang satu sisi, dimatengin dulu, kemudian setelah matang atau kering lalu dibalik. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Karena aku males ganti-ganti pan ya Mam ya, jadi aku pakai pan yang kecil tadi. Tapi mesti hati-hati kalau pakai pan yang kecil tadi, isinya nggak boleh kepenuhan. Takutnya malah susah Mam ngebaliknya. Nah, ini alhamdulillah pergedelnya udah jadi ya dan nggak hancur. Next, sekarang aku mau buat sayur sop dulu. Memang enak ya Mam kalau bahannya udah disiapin, udah dipotong-potongin, jadinya tinggal cemplung-cemplung aja. Oh iya Mam, aku tuh juga mau belajar masak dengan cara yang rapi ya, jadi nggak berantakan gitu. Tapi masih agak sulit sih Mam. Biasanya itu kan kalau masak itu kayak pakai tempat itu banyak, di mana-mana gitu bertebaran ya. Jadi ini mau belajar masak dengan cara yang rapi. Nah, biasanya aku juga perhatiin kalau mama mertua lagi masak. Itu tuh rapi banget ya teman-teman. Jadi bahan-bahan yang ingin dimasak disiapkan terlebih dahulu, dipotong-potong dan dicuci bersih. Terus juga siapin bumbu-bumbunya. Nah, setelah semuanya siap baru deh dimasak. Kemudian salah satu tips juga supaya kita itu kalau masak tetap rapi dan gak berantakan, penggunaan perlengkapan dapur itu secukupnya aja ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kayak misalnya kita mau masak sop, ya udah kita cuci dulu di satu tempat. Terus kayak wortel, buncis, kemudian apalagi ya, kentangnya. Nah, itu kita bisa jadiin di satu piring gitu teman-teman. Nah, sambil menunggu masakan matang, di sela-sela kita menunggu itu kita bisa langsung cuci piring ya, supaya nantinya piringnya juga nggak numpuk gitu teman-teman. Salah satu yang menjadi panutan aku dalam hal kerapihan dan kebersihan itu adalah orang tua aku sendiri ya Mam ya, yaitu mama papa mertua. Menurut aku mereka selalu menjaga kerapihan dan kebersihan dalam hal apapun. Nah, aku sama suami kan kadang-kadang suka majeran ya Mam ya. Jadi mereka kadang-kadang nasehatin, bahkan nyerewetin. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya orang tua selalu menasehati ke arah yang positif. Alhamdulillah udah selesai. Nah, ini kelihatan ya cucian piringnya nggak begitu banyak, jadinya berasa ringan gitu teman-teman. Oke, udah selesai aktivitas di rumah. Sekarang mau keluar dulu, mau ajak anak-anak jalan. Nah, ini aku udah sampai. Sekarang aku lagi ada di Rans Market. Terus di pintu masuknya gitu aku ngeliat ada coklat yang besar banget nih teman-teman. Masya Allah, ini tuh berat ya. Puas sekali kalau makan segini besarnya. Ini tuh harganya sekitar 265.000 teman-teman. Jadi aku kesini nggak belanja ya Mam ya. Jadi aku cuman mau cari air mineral sama mau beli beberapa snack aja. Jadi hari ini tuh bertepatan dengan Chinese Year ya Mam ya, Imlek gitu. Nah, kebetulan suasana mall itu cukup ramai ya, aku perhatiin. Sebenarnya aku lebih seneng kalau ke mall itu hari biasa sih daripada weekend, karena bener-bener rame banget ya. Jadi Mam, aku tuh kalau masuk supermarket pasti suka nyari yang bagian etalase yang tempat-tempatnya mangkok-mangkok gitu ya. Nggak tahu, seneng aja gitu aku lihat-lihat. Nah, ini di bagian sini ada mangkok-mangkok estetik gitu ya Mam ya, keramik-keramik, terus toples-toples gitu ya, gelas-gelas.
Lengkap ya ternyata, bukan hanya snack-snack aja di sini. Terus ada wajan juga, mini wokpen. Ini cakep banget nih. Kecil gitu ya wokpennya. Tapi aku bukan beli ya, Mam ya. Biasanya aku tuh kayak suka bandingin harga gitu loh. Misalnya aku ngelihat harganya sekian, terus nanti aku cek lagi tuh di online berapa ya harganya kira-kira, apa lebih murah atau lebih mahal gitu. Ada nggak mami-mami yang gitu juga? Ayo, pasti mami-mami juga kan suka banding-bandingin harga dari satu toko ke toko yang lain. Terus nanti di total-total, oh ternyata di toko A ini lebih murah ya. Aduh, tapi ongkirnya mahal. Nggak jadi deh, ambil aja deh yang di offline store-nya, suka gitu kan. Atau sebaliknya, wah ternyata di online lebih murah, gratis ongkir lagi. Ya udah deh, ambil yang di online aja. Nah, itulah lika-liku ibu rumah tangga dalam berbelanja. Jadi suka banding-bandingin harga antara toko A, B, C, dan D. Ya gimana ya, Mam, ya, yang namanya kita ketika ingin membeli suatu barang kan pasti harus cek dan recheck dulu ya. Tapi kan sebagian orang juga beda ya, ada yang mungkin ketika melihat langsung membeli gitu. Tapi kalau aku sih tipikalnya yang kadang suka banding-bandingin harga gitu ya, Mam ya, dari satu toko ke toko yang lain. Nah, karena anak-anak lagi ditemenin sama suami, lagi ke mini zoo, lihat binatang-binatang gitu ya, Mam ya. Jadinya aku melipir ke sini ya, mau beli seblak. Soalnya dari tadi aku ngeliatin kanan kiri aku itu pada makan seblak, Mam. Jadinya malah bikin kepingin. Gak kerasa ya, dari tadi ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu. Nah, semoga di vlog aku kali ini bisa diambil sisi positifnya ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kekurangan dalam video ini, ya mohon dimaafkan ya, Mam ya. Namanya juga manusia, pasti suka hilaf. Tapi ya teman-teman, ketika aku membuat suatu video, pastinya aku selalu ingin memberikan yang terbaik ya. Karena tujuan aku hanya untuk menghibur teman-teman online di sini dan juga sharing-sharing mengenai hal yang positif. Nah, di sisi lain, tentunya aku juga masih banyak kekurangan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin hobi ngevlog, entah itu nantinya mau dipost di mana, kita juga tidak bisa memaksakan ya untuk semua orang bisa suka dengan video kita. Karena itu adalah pilihan setiap orang. Bahwa bukan menjadi masalah ya ketika kita tidak disukai. Menurut aku yang paling terpenting adalah mencintai diri sendiri. Pada prinsipnya ya teman-teman, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita dan beberapa orang yang suka pada kita. Jadi menurut aku simpel aja, cara terbaik adalah berhenti terlalu memikirkan orang lain. Jadi poinnya, segala sesuatu itu kan adalah energi ya teman-teman. Nah, ketika kita terlalu fokus pada apakah orang lain menyukai atau tidak, dan kita itu berusaha keras untuk membuat orang tersebut bahagia sehingga mereka suka pada kita gitu loh, tentu saja itu akan membuang-buang energi. Kesimpulannya nih ya teman-teman, intinya jadilah diri sendiri, selalu berpikiran positif dan selalu menebar kebaikan pada siapapun. Oke, Mam, ini aku udah mau pulang ya. Nah, ini aku parkirnya kan kebetulan di lantai atas ya. Jadinya aku naik eskalator, tapi eskalatornya dimatiin ya karena ini udah malam. Nah, selesai juga vlog kali ini. Terima kasih untuk mami-mami dan teman-teman semua yang udah klik video aku dan ngikutin kegiatan hari ini dari awal sampai selesai. Semoga semua selalu sehat, murah rezeki, dan semangat tentunya. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.